Ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan. Jadi Gue mau cerita. Tapi ini bukan hal terilfil yang gue rasain ke gebetan gue, tapi mungkin yang gebetan gue rasain ke gue. Jadi waktu itu gue pernah lagi jalan sama gebetan gue nih. For the first time gue jalan sama dia karena kayak gue udah mengundur-undur waktu buat jadi deh, akhirnya kayak kita jalan di hari itu. Cuman pas banget gue itu udah kayaknya tuh udah lama nggak keluar rumah deh, kayak udah lama nggak keluar rumah, akhirnya kayak ya udahlah ya gue nggak usah keramas, tau gue di rumah doang. Dan gue cium kan rambut gue kayak oh masih wangi, jadi yang gue cium tuh cuma rambut bagian bawahnya aja yang kayak oh masih wangi gitu kan. Akhirnya ya udah dengan pedenya gue kayak ya udah gue nggak usah keramas, toh kayaknya nggak akan juga dicium deh kepala gue, orang baru baru juga ketemu, baru juga jalan gitu kan. Jalanlah gue nih sama dia. Dan gue skip lah ya, pokoknya intinya pas gue pulang sama dia, tiba-tiba nih orang out of nowhere nyium kepala gue. Dan lo tahu, dia nyium kepala gue bagian sini guys. Sedangkan yang gue cium itu kan rambut di sini kan. Ini masih wangi dan gue nggak tahu kalau yang ini tuh bau. Terus dia kayak yang diam gitu kan. Ini kamu udah berapa lama nggak keramas? Itu kayak ngomongnya kayak nggak enak gitu, takut gue sakit hati. Tapi gue kayak gue langsung kayak oh bau ya rambutnya. Terus gue kayak masih tetap kekeh nyium rambutnya masih wangi. Terus kata dia, apa aku salah cium, apa itu bukan rambut kamu kali ya? Terus kayak gue malu banget. Gue rasanya kalau bisa turun dari mobil itu detik itu juga gue mau turun. Dan waktu kayak dia lagi keluar gitu kan, lagi lupa lah gue, dia lagi keluar dulu dari mobil. Terus gue kayak iseng kayak gini kan, kayak anjing bau banget nyet. Gue kayak nyesel banget kenapa gue dengan pedenya cuma nyium bagian sini doang, kenapa gue nggak. Guys, pelajarannya adalah please kalian keramas kalau kalian itu mau keluar rumah. Please jangan. Gue trauma. Asli kisah hidup gue tuh bukan gue yang ilfil sama gebetan gue, tapi selalu gebetan gue yang ilfil sama gue. Nih, gue ada punya cerita anjing. Ini anjing banget. Gue malu seumur hidup. Jadi gue ada deket sama satu cowok. Udah skip lah ya ceritanya, tiba-tiba gue ini mau nonton sama dia di CGV. Gue inget banget CGV The Mall. Terus dia bilang lah sama gue, Nyom, lo duluan aja ke sana, nanti gue nyusul. Berarti secara logika artinya gue yang beli tiket, terus gue nentuin dong duduknya di mana. Tapi for your information, ini kita bayarnya masing-masing. Jadi kayak gue bayar tiket gue, dia bayar tiket dia. Jadi kayak dia udah transfer duit dia duluan deh ke ATM gue. Lah, gue kan mikirnya ini kayak jalan sama gebetan dong. Jadi ya pasti ada namanya momen dimana kita bakalan modus. Maksud gue gini, bukan modus yang sange ya, tapi modus yang kayak kita mau duduk yang agak intim lah gitu kan. Gue mikirnya ya udah kita duduk di pojokan. Gue pesen lah, gue lupa pokoknya di atas tapi di pojok. Udah, gue mau ceritain aja malu. Terus abis itu gue bilang ke dia, nih aku udah pesenin bangkunya di seat segini di paling pojok. Terus lu tau gak respon dia apa? Dia ngomong kayak gini, hah? Di pojok? Kenapa harus di pojok? Aku gak mau ah, kita ganti aja. Anjing, sakit banget hati gue malu. Gue pikir dia bakalan senang. Ternyata dia geli kayaknya gara-gara mungkin dikiranya gue apaan sih nih cewek, otaknya mesum banget, tapi gak gitu maksud gue. Terus ya udah kita beli tiket baru, kita beli yang kayak di ujung deket tangga gitu. Dan gue sepanjang nonton gue malu banget kayak pasti di otak dia gue cewek mesum gak sih. Ada lanjutannya apa nggak ada, makanya kenapa gue nggak jadian sama nih orang. Karena dari pertama gue jalan sampai gue pulang aja gue bikin malu. Namanya orang lagi jalan itu kan ya dari pagi sampai ketemu pagi ya kita bareng terus kan. Nah setelah tragedi nggak mau duduk di pojokan, terus setelah tragedi gue turun dari motor pas isi bensin, ada yang terakhir sebelum gue diantar pulang. Jadi ceritanya kita itu makan di
belakang UI, di daerah belakang UI. Jadi tuh ada yang jualan sop buah di situ. Kata dia sih sop buahnya itu terkenal lah ya. Ya udah jadi kata gue, ya udah ayo makan di situ. Balik lagi ke inisiatif gue tadi. Ya namanya juga gue mikirnya kita tuh lagi ngedate dong. Lagi jalan sama gebetan. Ya pasti duduknya pengen deket-deketan kan? Iya nggak? Ya dong. Dia tugasnya pesan makan, pesan si sop buahnya ini, gue duduk. Lah, gue kan mikirnya gini kan. Ya udah, dia duduk sebelah gue deh, udah gue atur nih di otak gue. Dia duduk sebelah gue duduk, gue taruh lah tas gue di kursi depan gue. Jadi maksud gue biar dia tuh nggak duduk di depan gue, jadi biar dia tuh duduk di sebelah gue. Udah bisa bayangin belum? Ini arah ceritanya kemana? Pas dia setelah pesen si sop buah ini, dia malah jalan ke depan gue. Gue udah ngeliatin dia nih kayak, ngapain nih orang? Kok dia jalan nih ke depan gue? Ke kursi depan gue. Padahal itu tas gue kan. Diambillah tas gue yang ada di kursi depan gue nih. Dipindahin lah ke bangku sebelah gue. Dan dia lebih milih duduk di depan gue daripada di samping gue. Gue cuma bisa ngeliatin sambil bengong. Ini orang, kenapa sih? Semua niat baik gua, semua inisiatif gua, nggak ada yang disambut baik sama dia. Gua dari tadi malu aja. Kayaknya emang dia tuh nggak suka aja nggak sih sama gue? Atau emang udah ilfil dari semenjak kejadian yang di bioskop? Jadi dia kayak, dia udah males kayaknya sama gue. Aduh ya Allah. Cerita gue bikin gebetan gue ilfil sampai situ aja. Enggak, masih ada lanjutan. Jadi setelah gue nonton bioskop sama si cowok yang nggak mau duduk di pojokan ini, gue pulang kan. Jadi tuh naik motor nih, kali ini naik motor. Terus abis itu dia ceritanya mau isi bensin. Motor dia saat itu tuh NMAX. Nah, gue zaman dulu, itu kan cerita zaman dulu kan. Zaman dulu tuh gue nggak tahu. Maksudnya kayak gue baru kali ini naik motor NMAX. Gue pikir tempat isian bensinnya kan ya ada di jok kan. Ya udahlah, dia isi bensin kan. Mbak, saya isi bensin segini. Nah, gue mikir, nih orang kok nggak nyuruh gue turun gitu kan. Ya gue inisiatif lah. Ya gue turun. Gue turun kayak, mungkin sebenarnya gue disuruh turun, tapi dia nungguin gue turun sendiri. Apa gimana gue nggak ngerti. Gue tuh sebenarnya malu banget anjir. Cuman, ya udah gue ceritain. Pas gue turun, gue kan jalan kan. Gimana sih lo kalau misalnya lo lagi isi bensin, penumpangnya turun dong, nunggu kayak di depannya gitu. Gue turun lah, nunggu di depan situ. Terus dia neriakin nama gue, nyom 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 gitu kan. Terus gue kayak, apa sih gitu kan. Terus pas dia udah selesai isi bensin, nyamperin gue lah. Dia bilang, lo ngapain turun? Ya gue jawab, lah bukannya lo isi bensinnya ada di jok tangkinya. Terus dia bilang, tangkinya ada di depan nyom, jadi lo nggak perlu turun. Coba bayangin cowok mana yang nggak ilfil, anjing, gue malu banget. Malu. Terus ya udah, dengan polosnya gue bilang aja, oh tangkinya di depan. Gue kira tangkinya ada di bawah tempat duduk, di bawah jok. Terus dia kayak yang ngelirik gue tuh kayak udah males gitu. Ya lagian lo nggak bilang kalau tangkinya di depan. Mana gue tahu.